Ya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi Bu Guru. Pagi, Bu. Ibu, Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Apakah ada yang sehat. sakit? Alhamdulillah, luar Sehat. biasa. Ya, Sehat, Bu. alhamdulillah. Mari kita ucapkan dulu syukur kita dengan mengucap tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sepertinya ini kok masih sedikit ya yang masuk ke kelas ya. Ini ya, di mana ini teman-temannya? Saya presensi terlebih dahulu ya. Ya, Ya, yang pertama Mbak Endri. Ada ya Mbak Endri ya? Ya, Bu. Oh ya, Mbak Endri tadi pagi sudah sholat subuh belum? Sudah saya bangun. Oh ya, alhamdulillah. Selanjutnya, Mas Mas Mustafa ya. Mas Mustafa ada? Hadir. Hadir, Ya. hadir, Bu, hadir. Tadi pagi nggak lupa sholat subuh ya? Siangan, Bu, bangun jam 7:30. Wah, 7:30. Nah, itu tadi malam ngapain? Belajar. Tapi Ngegame, Bu, tetap sholat subuh ya. ngegame. bar paling Iya, Bu. mampar. Kodok, Tapi Bu, tetap kodok. tapi tetap sholat subuh kan tadi? Iya, Bu. Ya, sip. Alhamdulillah. Besok jangan sampai kesiangan di alarm ya. Ya, Selanjutnya Mbak Nurul. Mbak Nurul ada ya? Ada. Ya. Mbak Nurul tadi pagi udah sholat subuh? Beres, Bu. On Ya, time. sip. Ya, sip. Kelihatan dari wajahnya yang cerah ya. Ya. Wah. Selanjutnya, Mbak Rizky. Mbak Rizky ada? Oh, belum ada ya Mbak Rizky ya? Belum masuk ya? Oh, hadir ya. Tadi pagi sholat subuh belum Mbak Rizky? Sudah. Ya, sip. Kemudian Mbak Ririn. Mbak Hadir, Bu. Ririn. Oh iya, Mbak Ririn tadi pagi sholat subuh belum? Tidak, Bu. Lagi halangan, Bu. Oh iya. Nah, itu pengecualian ya. Besok kalau misalnya Iya, Bu. sudah selesai haid, harus segera mandi besar ya. Jangan ditunda-tunda. Iya, siap, Bu. Ya, selanjutnya Mbak Marlinda. Ada Mbak Marlinda? Sudah masuk? Di UKS, Belum? Bu. Tadi katanya sakit perut. Oh ya, semoga segera sehat kembali dan mengikuti kegiatan pembelajaran bersama kita semua. Selanjutnya Mbak Saroh. Mbak Saroh, kantin, Bu, ke kantin. oh ke kantin masih pagi, belum sarapan ya sepertinya. Ya, adakah yang Mbak belum Sarah Ibu suka panggil? dan Bu. Ya, adakah yang belum Ibu panggil namanya? Saya Bu kok belum dipanggil sih? Oh iya, berarti nggak tidur ya Mas Tommy. Ya, Mas Tommy tadi pagi sholat subuh belum? Salah dang. Ya, sip. Kelihatan cerah ceria ya, seperti masa depan yang cerah dan ceria. Amin. Amin. Semangat selalu Bu. Ya, bagus. Nah, selanjutnya ya. Hmm, Selanjutnya, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang akhlak tercela, yaitu menghindari foya-foya. Sebelum kita ke materi yang sekarang ini, adakah yang masih ingat materi yang kemarin,
yaitu tentang syu'abul iman. Nah, adakah yang masih ingat apa itu syu'abul iman? Ingat Bu, Apa? Coba Mbak Nurul. cabang-cabang iman. Ya, betul. Sip. Ya, sip. Cabang-cabang iman. Ya, cabang-cabang iman. Nah, iman kemarin ada 77 ya. Nah, dari 77 dibagi menjadi 3 bagian. Ada tasdikun bil kolbi, kemudian ikrarul bil lisan, dan amalun bil arkan. Ya, iman menunjukkan dengan perbuatan. Kita menunjukkan dengan perbuatan. Nah, tadi Bu Badriah ketika mempresensi kalian sudah menanyakan kepada kalian apakah kalian tadi pagi melaksanakan sholat subuh atau belum. Nah, sebenarnya pelaksanaan sholat subuh itu ada kaitannya juga dengan implementasi keimanan kita. Nah, kemarin sudah kita bahas. Ada tasdikun bil kolbi, ikrarul bil lisan, amalun bil arkan. Nah, siapa yang tahu kalau mengerjakan sholat subuh itu termasuk ke bagian yang mana? Adakah yang masih ingat? Mas Tommy tahu Bu, Mas Tommy. Apa Saya Mas lupa, lupa, Tommy? Ding. Bu. Saya lupa, Kak Bu. Tommy, Banyak Mas PR, Tommy Bu. itu biasanya pintar Bu. Enggak ya. Enggak, semuanya tuh pintar. Cuma pada malu-malu aja buat jawab. Yang Ya, bilang pintar Bu Badriah. semuanya pintar. Nah, jadi melaksanakan sholat wajib seperti sholat subuh itu adalah bentuk dari pengamalan kita terhadap amalun bil arkan ya, yaitu menunjukkan dengan perbuatan. Ketika iman seseorang itu sempurna dan juga baik ya, benar keimanannya, maka perilakunya juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu pastinya kegiatan-kegiatan yang terpuji. Sebaliknya, ketika keimanan seseorang itu kurang sempurna atau belum sempurna, maka nanti ciri-cirinya perilakunya itu kurang baik atau masih kadang-kadang melakukan akhlak atau perilaku yang tercela. Jadi antara keimanan dan akhlak itu saling berkaitan. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang akhlak. Jadi karena akhlak ini ada kaitannya dengan pembahasan yang lalu tentang keimanan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berfoya-foya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis cara menghindari akhlak mazmumah. Jadi kalian itu nanti diharapkan dapat mengetahui bagaimana cara menghindari akhlak mazmumah agar nantinya kalian termotivasi untuk menghindari akhlak mazmumah berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah pertanyaan yang pertama, jawab, tidak usah malu-malu. Apakah ada di antara kalian yang suka makanan pedas? Ada tidak yang suka makanan pedas? Saya Bu Guru, Nurul enak Bu, sekali loh. Nurul. Ya, enak sekali. Oh ya, Wah, tiru-tiru Mbak Nurul. ya banyak ya. Sebagian besar di kelas ini suka makanan pedas. Ini ada gambar ayam geprek ya. Yang belum sarapan pasti kepengen. Enak Selanjutnya, nih. Harganya berapa Bu Bu itu jadi Bu? lapar, Bu. ya bisa nanti setelah pelajaran selesai. Yang kedua, pernahkah makan makanan pedas seperti sambal cabai secara berlebihan? Pernah ya makan makanan pedas Pernah Bu, secara pernah. berlebihan? Nah, Nah, Bikin sakit perut. iya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Nah ini, apa yang terjadi kemudian? Sakit perut ya, biasanya Perut. mules-mules.
Nah, jadi ketika kita makan sambal atau cabai berlebihan, dampaknya nanti akan mules sakit perut. Jadi perbuatan yang berlebih-lebihan itu dampaknya kurang baik ya. Di sini dampaknya itu tadi, mules tadi. Nah, selanjutnya kita sudah sedikit membahas materi tentang berfoya-foya. Nah, berfoya-foya itu sendiri adalah perilaku menghamburkan harta dan pemborosan. Dalam Islam ada dua istilah mengenai berfoya-foya ini. Yang pertama adalah tabdzir, yaitu boros, yaitu perilaku membelanjakan harta tetapi untuk hal-hal yang dilarang oleh Islam. Kemudian yang kedua, israf, yaitu mempergunakan harta secara berlebihan. Ya, tidak hanya mempergunakan harta, tapi juga bisa barang-barang dan yang lainnya digunakan secara berlebihan melewati batas menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Jadi kalau tabdzir ini membelanjakan harta secara boros ya, kalau israf ini berlebih-lebihan. Selanjutnya, perilaku berfoya-foya itu sangat dilarang dalam Islam. Allah dengan sangat jelas menegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 berkaitan dengan larangan kita untuk berperilaku boros atau berfoya-foya ini. Nah, mari kita baca terlebih dahulu secara bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul Azim. Ya. Nah, arti dari Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 yang sudah kita baca tadi itu adalah dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Nah, di sini penekanannya ya. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi sudah sangat jelas Allah melarang kita untuk menghambur-hamburkan harta yang kita miliki ini secara boros. Nah, daripada kita boros, Allah memberikan jalan yang lain atau petunjuk lain, yaitu dengan kita memberikan kepada kerabat dekat kita. Kemudian kita memberikan kepada orang yang miskin. Kemudian kepada orang yang dalam perjalanan. Nah, selanjutnya di ayat berikutnya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Jadi di sini Allah juga menyampaikan bahwa orang yang boros, orang yang tabdzir itu adalah saudaranya setan. Berarti sifatnya sama, yaitu tadi menghambur-hamburkan. Nah, untuk lebih memahami kaitannya dengan materi menghindari akhlak berfoya-foya ini, perilaku berfoya-foya, maka sesuai dengan hasil dari asesmen awal yang sudah Ibu berikan tadi malam, Ibu bentuk kelompok seperti ini ya, menjadi 4 kelompok. Nah, kelompoknya asik-asik ya, karena kalian anaknya ya asik-asik gitu ya. Yang pertama adalah kelompok muda keren. Nah, itu kelompoknya Mas Mustafa dan Mbak Endri. Kemudian yang kedua, kelompok geng asik-asik. Ya muda. Mustafa tuh Ya. ganteng, Bu. Nah, yang kedua, kelompok geng asik-asik. Ini adalah kelompoknya Mas Tommy dan Mbak Marlinda. Kemudian yang ketiga, kelompok anak hits. Asik. Kelompok anak hits ini anggotanya adalah Mbak Ririn dan Mbak Saro. Dan yang keempat, kelompok remaja kece ini adalah Mbak Nurul dan Rizky, ya kan? Ya. Nah, dari masing-masing kelompok ini tugasnya adalah menganalisis dan mendiskusikan ya terkait dengan gambar-gambar yang ada di layar kalian.
Untuk gambar yang pertama, ini yang menganalisis dan mendiskusikan ini adalah kelompok pertama. Kemudian untuk yang gambar kedua adalah kelompok kedua, yang gambar ketiga kelompok ketiga, dan yang gambar keempat kelompok keempat. Gitu. Untuk yang dianalisis yaitu apa gambar yang ada di sini. Ini kan berkaitan dengan masalah. Nah, masalah apa yang kalian temukan pada gambar itu? Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar kejadian itu atau masalah ini tidak terjadi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya, jika tidak ada, Ada silakan. Bu, ada. Oh ya, Ada silakan. Bu, ada. Apa Mas Mustafa? Itu mengerjakannya kapan Bu? Oh ya, Kapan Bu? mengerjakannya sekarang ya. Sekarang silahkan berdiskusi bersama teman sekelompoknya. Kemudian nanti hasilnya kalian tuliskan pada LKPD yang akan Ibu bagikan. Setelah itu kemudian mempresentasikan hasil dari yang didiskusikan tadi. Nah, silahkan Ibu beri waktu setengah menit ya Iya Bu. untuk mendiskusikan dengan teman sekelompoknya. Cukup ya setengah menit? Kelamaan Bu, setengah menit kelamaan. Oh ya, Kan. 1 detik ya. Ya, 1 Sama detik. siapa ya, Bu? Gimana? Bu, saya lupa kelompok itu sama siapa ya, Bu? Oh ya, sebentar ya. Nah ini Mbak Ririn bersama Mbak Oh, sama Mbak. Saroh. Ya, Mbak Ririn bersama Mbak Saroh di Ya, kelompok makasih, 3. Bu. Ya, kelompok anak hits ya Boleh ganti namanya. kelompok enggak Bu? Pak Mustafa Kelompok nggak itu suka saja. sama saya, Ki ngejak ganti kelompok. Nah, jangan seperti Saya itu pengen ya. yang anak hits. Boleh enggak Bu? Tukeran Bu sama Bu. Bu, rasa Tukeran sama Nah, meskipun Bu. tidak di kelompok anak hits, tapi Mas Mustafa tetap hits, ya. Karena sudah Tidak muda dan hits, Bu. keren. Ya, dah, silahkan dikerjakan ya, didiskusikan, kemudian ditulis di LKPD dan nanti dipresentasikan. Silahkan. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada masalah? Ada kesulitan? Ini ditulis berapa Bu? Minimal berapa Bu? Untuk bagaimana cara menghindarinya? Bagaimana cara agar Iya. tidak terjadi? Sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. Ya minimal 2. Ya, kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Ya, sip, Masih lanjutkan. ATW diskusi. Ya, kelompok 3 bagaimana? Kelompoknya Bu. Mbak Ririn dan Mbak Saroh. Lancar ya? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Sedikit Ya, sip. Lambat. Ya, kurang sedikit, Bu. lanjutkan. Baru googling, Bu. Ini cantik. Nyari di Google boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh, saya sukanya Google. Ya, boleh. Selanjutnya kelompok Jadi yang keempat. mengerjakan ya. Kelompok 4 ditanya nggak, Bu? Remajanya cepet, Bu. Udah selesai. Ya, sesuai dengan ini ya. Namanya kelompoknya ya. Ya, Oh. sip. Nah, waktu sudah habis ya, karena semua juga sudah selesai, maka silahkan dipresentasikan satu persatu ya. Yang pertama, kelompok pertama, itu gambar apa? Diacak, Bu. Diacak, Bu. Oh, dia Cak. Iya. Oh ya, karena tadi Kelompok 1 dulu Bu, kelompok 1. Kelompok ya, 1 dulu Bu. sip, berani ya, berani duluan. Sip. Apa aja hasilnya? Itu orang tidur kesetrum Bu. Ya, orang tidur setrum, itu ada kabel-kabelnya ya. Iya. Nah, itu karena bermain HP secara
Berlebihan, Bu. Ya, berlebihan. Selanjutnya, Harusnya bagaimana caranya agar tidak terjadi seperti itu sampai meninggal? nggak usah pakai setrum, Bu. Nggak usah setrum. Ya, dikurangi ya. Kalau misalnya mau tidur ya nggak usah ini sambil ngecas HP. HP-nya dijauhkan dari tempat tidur, ya. Begitu. Kemudian kelompok yang selanjutnya yang berani kelompoknya siapa? 4 Saya, aja, Bu. Bu. Saya. Ya, Bu, kelompok 3, Bu. 4 dulu, 4 Nomor dulu, 3, Bu. Bu. Urut, Bu. 4 Urut, Bu. dulu, 4 Nggak bisa dulu. dong. Kelompok 2 dulu dong. Ya, ya silahkan tadi sepertinya kelompok 4 dulu yang menyampaikan. Ya, kelompok 4 dulu. 4 dulu. Itu toh, Bu, gambarnya ada ibu-ibu. Ya, Ada, Bu. Terus ibu-ibunya itu sombong itu diperlihatkan itu pakai kalungnya. Habis itu ya. terus ada mas-mas sama itu ada om-om itu. Ada om-om diambil, Bu, dicuri tuh. Iya. Dijambret ya, Bu Nurul. Ya, Diambil itu betul. diminta tanpa nembung. Ya, betul ya, diminta tanpa nembung alias jambret ini. Yang itu loh, Bu, kayak katanya Bang Napi itu. Kejahatan ada karena apa? Ya, teman-teman. Kesempatan. Bener, Bu. Bener, Mbak Endri, Ya. bener. Karena ada kesempatan. Nah, itu ada kesempatan kelihatan terus diambil, dicuri. Nah, Tuh. lalu bagaimana caranya Bu. agar tidak seperti itu, agar tidak dijambret, dijahati di jalan? 1, menggunakan jilbab atau menutup aurat. Itu kan auratnya kelihatan itu, Bu. Jadi kan kelihatan itu. Ya, betul Tuh. sekali. Kemudian apa lagi? Yang kedua, nggak boleh sombong, Bu. Disimpan aja di rumah. Ya, selanjutnya. Rugi. Ya, Udah itu udah gitu aja. ya. Sip, bagus. Selanjutnya tadi kelompoknya Mas Tommy. Nanti setelah itu kelompoknya Mbak Ririn. Ayo Mas Tommy silahkan. Itu yang laki-laki kumisnya kayak Mas Tommy, Bu. Yang laki-laki. Ya, ganteng toh. Tetap ganteng dirimu, Mas. Ya, silahkan Mas Tommy. Halo Mas Oke, Tommy. Bu. Ya, Kami kelompok 2 tuh, Bu. Wah, itu kayaknya ambiar banget deh, Bu. kenapa Itu tuh? kayaknya utangnya banyak banget. Iya, banyak Nah, pengeluaran waduh, ya. bahaya tuh, Bu. Mm-mm. Iya, gaya elit, duitnya sulit itu, Bu. Ya, kira-kira bagaimana caranya agar tidak terjadi seperti itu, agar kita tidak Ah, terlilit? menurut kami 1 bersyukur, Bu. Ya, Jadi hidup itu bersyukur. sudah syukur, sudah alhamdulillah. Ya, itu Bersyukur 1. dan sederhana ya. Yang kedua ya sederhana, hemat pangkal kaya. Nah, kemudian yang kedua, nanti ya jangan hidup hedonis ataupun hedon. Oh, senengnya Iya, yang mewah-mewah. Ngerti ya. HP-nya pengen, ngerti temennya punya HP iPhone, pengen HP iPhone. Kayak Mas Tommy itu, Jangan. Bu. Kemarin pengen HP-nya Mas Mustafa. Ya, jadi Woi, betul ya yang disampaikan Mas Mustafa, maaf, Mas Tommy tadi. Tapi Iya. ya begitu, Mas saya Mas Tommy. Tommy, Bu. Iya, iya. Tapi Mas Tommy, kamu jangan kepengen kalau misalnya Mas Mustafa punya HP iPhone. Kamu kalau misalnya udah punya HP yang udah bisa buat macam-macam, buat searching, buat kegiatan sekolah, ya udah cukup itu aja, nggak usah bergaya-gaya pakai iPhone. Cukuplah yang sekarang aja disyukuri ya, dimaksimalkan. Ya, Bu. Ya, selanjutnya kelompoknya Mbak Ririn. Kelompok Mbak Ririn Ya, dan Mbak Bu. Saroh. Itu, Bu. Ya, Saruh aja yang jawab, Bu. Aku dari kemarin Ah, udah jawab. Mbak Ririn tuh yang semangat. sombong itu Bu. Nanti terus Contoh nilainya tapi aku didokumentasikan ngasih itu Bu. ini sama Mbak Saroh aja, ngasih kesempatan. Oh iya, sip. Ya udah Mbak Nanti Saroh. nilainya bagus juga ya, Bu Badria ya. Kenapa? Nanti dikasih nilai bagus aku ya, Bu. Aku Ya, kan yang sering berani nanya, Bu. menyampaikan. Jadi nanti
berani menyampaikan, berani berpendapat, ada nilai plusnya. Ya, silahkan siapa? Mbak Rini atau Mbak Saro? Saya Bu. Saya Ya, Bu. Ya, silahkan Mbak Saro. Itu Bu. Ada orang lagi sodakoh air tuh, malah sombong di dokumen biar orang-orang tahu kalau lagi bantu air tuh. Itu bukan ya, sodakoh air. Itu tuh lagi bagi-bagi air. Kan sekarang musim kekeringan. iya betul ya. Jadi ya saya tidak menyalahkan dari pendapatnya Mbak Saroh karena persepsi orang tentang gambar berbeda-beda ya. Tapi untuk yang lebih tepatnya persepsi dari Mbak Ririn yaitu di sini bagi-bagi air karena sedang kesulitan air ya. Itu Tapi Yeay, jangan kenapa air bersih. hidup gantung ya, didokumentasikan Bu. Bu? Gimana? Kan sodakoh nggak boleh. Kenapa didokumentasikan? Kan sodakoh nggak boleh itu Bu, dipamer ke orang Bu. Badriah, saya mau jawab Bu Badriah. Nah, ya nanti dulu nanti ya gimana. Untuk memotivasi teman kan Ya, tahu diri kita betul. Jadi sendiri. di sini niatnya bukan karena ria, tapi untuk memotivasi yang lain agar juga turut membantu sedekah air. Ya, Mbak Sarah ya? Ya, Ya, maksudnya. boleh tanya nggak Bu Guru? Ya, Ya, silahkan. tanya Boleh tanya nanti yang Bu? Mbak Rizky. Itu Bu, biasanya ada orang itu ngasih sodakoh ke pengemis itu sambil boleh nggak? Gini-gini, pegang HP, boleh nggak Bu? Ya, Diupload sebenarnya di itu perilaku medsos. yang tidak tepat karena nanti ditakutkan niatnya kalau semula niatnya karena Allah bersodakohnya nanti ditakutkan niatnya itu menjadi ingin dipuji oleh orang lain. Takutnya seperti itu. Jadi lebih baik Oh, begitu. dihindari. Oh, Sebenarnya begitu. takutnya nanti seperti itu. Dikhawatirkan nanti niatnya jadi berubah. Nah, betul semuanya ya. Ya, Bu Guru. Semua analisis dan Ya, analisis Bu dari Guru. diskusinya luar biasa. Kemudian Boleh. ya selanjutnya Eh, LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Nah, jadi siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran pada kali ini? Mbak Ririn, Bu, Mbak Ririn. Mas Tommy, Mas Mustafa jangan nunjuk-nunjuk. Mas Mustafa kalau berani, ayo. Jangan saya terus. Jangan saya terus. Saya aku nilainya udah bagus. Tadi kan 10 kok. Kamu Ayo Mbak aja. Ririn Kamu tuh kan nggak nilainya apa-apa masih Mbak segitu Ririn. loh. Mbak Ririn Mbak kan Nurul, Mbak ranking Nurul. 1. Ayo, Rin. Ayo, siapa yang berani nanti dapat nilai plus. Kalau dapat hadiah mau, kalau cuma dapat nilai nggak mau. Dapat ayam geprek. Ya, boleh. Enggak apa-apa ayam geprek. Besok tapi ayam gepreknya. Karena sekarang belum ada. Ya, siapa yang berani? Ayo, ini sudah mau Saya, sholat Bu. zuhur loh. Mbak Saya. Rin aja, Nanti Bu. kalian pada Mbak Enti kelaparan. dulu. itu menjawab Bu. Siapa yang berani? Silahkan. Tunjuk. Itu, Bu. Kita harus dari perbuatan-perbuatan berbahaya, Bu. Contohnya main HP terus numpuk-numpuk, Ya, bagi-bagi terus. air tapi tidak ikhlas. Terus lupa, Bu. Nah, Yang jadi terakhir, kesimpulan pada materi kali ini ya, kita dalam menggunakan sesuatu termasuk harta, benda, dan yang lainnya, itu kita dalam menggunakannya tidak berlebih-lebihan atau boros. Jadi kesimpulannya seperti itu. Karena perilaku berfoya-foya, boros, dan berlebihan itu sangat dilarang oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena buktinya tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang mana larangan boros itu diikuti dengan penyampaian bahwa orang yang boros adalah temannya setan.
Nah, kemudian kesimpulan yang selanjutnya untuk cara menghindari sikap berfoya-foya atau perilaku berfoya-foya, yaitu kita harus bergaya hidup yang sederhana seperti yang disampaikan Mas Tommy tadi. Jadi syukuri apa yang ada, tidak usah aneh-aneh muluk-muluk ya. Maksimalkan yang dimiliki. Itu selanjutnya dalam bertindak itu dilakukan secara selektif dan terencana, lakukan secara sesuai yang direncanakan saja. Kemudian yang ketiga, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan itu ya terus-menerus ada terus, gitu. Nah, selanjutnya silahkan kalian mengerjakan latihan soal berikut ya untuk mengetes bagaimana sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi yang kali ini kita pelajari. Ya, silahkan. Ya, sudah ya. Ini nilainya sudah pada masuk. Terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir. Nah, refleksi apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi menghindari akhlak tercela berfoya-foya ini. Apakah menurut kalian sangat bermanfaat atau bermanfaat saja? Manfaat Ibu Sangat Sarah. bermanfaat, Bu. Mantap sekali. Pelajarannya Bermanfaat banget, mengasihkan. Oh ya, sip. Saya suka gambarnya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu. Gimana gambarnya? Gam- Ya, ya, Suka, alhamdulillah. suka. Ya, alhamdulillah. Kalau semua suka. Ya, ya di penghujung kali ini materi yang selanjutnya adalah membahas tentang menghindari akhlak tercela, riak, dan sum'ah. Bisa kalian pelajari di rumah dulu sambil spill, baca-baca di internet atau di buku kalian tentang materi riak dan sum'ah. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita tutup dengan mengucap tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alamin. Silahkan, selesai. ya, silahkan kalian kirimkan emotikan kalian ya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Mana emotikannya? Oh iya, jempol, jempol. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum Tak kasih warahmatullahi jempol, Bu. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.